Karena kalau ukurannya hanya untuk pahala, Oke. berarti jadinya transaksional. Transaksional. Iya, dalam artian gini, oh aku lakukan ini biar dapat ini. Dapat pahala gitu. Oke, Aku oke, nggak mau. oke, oke. Karena itu nggak cinta namanya. Nggak cinta sama? Di Indonesia ini kan berbeda suku, ras, agama itu kan. Dan biasanya kalau udah ngomongin ras itu kan sensitif gitu ya. Sensitif banget. Ya. Tapi kalau orang bertumbuh dengan tujuan hidup, dia ngerti bahwa oke, kita ini ada untuk membawa kedamaian. Kita untuk menerima semua orang apa adanya, bukan ada apanya. Oke. Kalau lu sendiri tidak suka diselingkuhin, ya udah lu gak usah selingkuh. Iya, itu simpelnya ya. Itu hal simpel Iya, gitu. simpelnya sebenarnya. Kalau lu nggak suka diomongin, ya udah lu nggak usah ngomongin orang. Aku Kristen, Kipli Muslim, dan kita sangat menjunjung tinggi toleransi di bangsa ini, gitu ya. Jadi say no to intoleran, gitu ya. Oke. Oke, Kamu nonton anime juga ya? Anime, Mbak, Attack on Titan. Tahu ya. Tahu EOT ya. Itu anime Jadi juga. lu anak EOT juga nih. Anak EOT rupanya. Makanya potongan rambutnya, baju-bajunya, stylenya gitu ya. Gue nggak tahu sih Levi itu minum kopi susu apa enggak do. Kalau misalkan dia ada di Batam sini, lu mau ngapain dia coba? Hah? Coba pengisi suaranya. Udah pasti foto lah. tapi maksud lu paham kan? Artinya kebanyakan kan kadang nggak realita kan apa yang ditampilkan. Cuman pasti adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil di kehidupan nyata. Kalau buat lu sendiri apa nilai-nilai yang bisa dipetik dari situ EOT itu? Aku ini sih perjuangan Eren juga. Kenapa? Karena Eren kan udah sebenarnya kan Eren juga udah mau sama si Mikasa gitu kan. Si Eren ini sebenarnya pengen nunggu dari kata-kata si Mikasa juga sebenarnya bang. Kayak kapan jadian? Iya lu nembak gitu. Kan si Eren kan juga suka kan sama si Mikasa. Tapi si Mikasa nggak ada nyebut aku suka kamu. Tapi dia si Mikasa ini nganggapnya itu saudara gitu. Aduh. Jadi disitulah awal mulanya. Jadi jatuhnya itu dia kayak Obito. Aduh. Levi pula. Coba Eren. Jadi jatuhnya itu kayak Obito. Aduh gimana dong itu? Nah, makanya kalau setauku yang aku ingat tuh, makanya dia founding Titan gitu. Coba seandainya plot twistnya itu kayak lu terima, lu kayak suka, lu bilang suka kayak ke si Eren gitu, pasti nggak bakal terjadi gitulah. Tapi berarti kisah percintaannya tuh kayak menggambarkan dunia nyata juga loh bro. Iya, itu kan kebanyakan kan kayak gitu. Terus kan kayak ada kasus tuh mereka kalau ini kan tadi dia bilang apa jadi apa keluarga ya apa? Iya kayak nganggap saudara, nganggap keluarga. Nah, ada kan yang nggak udah jalan, udah begini, udah banyak buang waktu, udah benar-benar suka. Ujung-ujungnya cuma bilang ya gua anggap lu sebagai sahabat. Makanya ada orang bilang ini kita ngomong dunia nyata ya. Tidak ada yang namanya perempuan sama laki-laki itu sahabatan tuh nggak pernah ada. Nggak bisa ya bang. Nggak bisa. Pasti salah satunya ada yang suka. Salah satunya pasti ada yang suka. Gitu. Cewek lagi cowoknya gitu. Nggak ceweknya nggak cowoknya pasti suka gitu. Nah, nggak ada yang namanya. Pasti salah satu suka dan salah satunya ya itu tadi dia akan anggap oh lu keluarga aja lu sendiri. Oh berarti yang gitulah ya sebenarnya ya. Nggak, tapi itu sebenarnya itu juga dia si Mikasa ini cinta suka juga bang. Tapi dia mungkin kita salah ngomong atau gimana gitu. Kalau lu ada di situ lu akan bilang lu sebagai temannya mereka berdua. Lu sebagai temannya lu gimana tuh? Aku bakal ngebilangin si Mikasa sih. Cepat-cepat apa namanya? Si Eren suka gitu. Cepatlah nikah gitu. Kok kayaknya lu support banget sih sama mereka berdua. Kenapa coba? Apa?
Emang cocok mereka kalau menurut lu? Tapi sebenarnya gak cocok juga sih, karena Eren kurang berwibawa juga bang. Maksudnya tuh di part sebelum dia gondrong tuh kurang banget kalau misalnya dia miliki si Mikasa. Kalau pandangan ya. Oke. Oke lah, kita tinggalkan mereka dulu. Ini aku mau ke topik yang tadi kita WhatsAppan ya. Iya. Yes. Oke. Berarti ini dulu ya bang ya. Apa? Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Pemanasannya pakai EOT gitu ya. Aku kaget kalau bisa mulai. By the way, namanya Kipli kan? Kenapa nama lu Kipli gitu? Enggak, sebenarnya Nama lengkap lah. Nama lengkap lah. Nama lengkap tuh Rafli aja. Rafli aja. Aja beneran? Rafli aja. Iya. Lu orang mana, men? Dari suku mana sih? Kok itu aja itu marga atau apa? Oh enggak, masa Rafli. Oh, Rafli doang. Kenapa pendekatannya harus aja? Kesel gak sih lu bang? Nih, kawan sama Fajar Set Boy kayaknya ini kan. Coba jangan nonton Wajar Set Boy. Aduh, kacau. Adik lah. Ayah sebenarnya mau ngasih nama Rafli. Rafli Nicholas gitu sebenarnya kan. Tapi Ini lu nggak bercanda kan? iya. Oke. Nggak bercanda ini. Ayah mau ngasih nama Nicholas kan apa? Rafli Nicholas. Tapi kakaknya ayah maunya namanya Rafli aja. Oke. Terus ya udah Rafli aja. Mama Rafli pun sama ayah pun nurut aja gitu. Jadi udah Rafli lah. Rafli aja lah sekarang. Oke. Berapa bersaudara? Tapi berdua bang. Tambah 1. Berdua tambah 1. Iya. 3 dong. Berdua tambah 1, 3. Kenapa aku bilang tambah 1? Karena yang satu lagi tiri. Oh. Itu jelas gak sini? Oh Jelas. Paham. Tapi banyak belajar baca buku juga gitu. Oh, jadi buku apa lagi dibaca? Cara bersikap tenang gitu. Oke. Kita tuh By the way, sambil. Nggak usah serius banget. Ini kita santai nih. kalau di kelas 3 tuh baca buku cara bersikap tenang. Tapi aku nggak tahu sih siapa penulisnya, lupa aku. Nggak apa-apa, pesannya aja. Intinya kita bersikap tenang tuh kan kita kan pasti banyak masalah nih kan di hidup ini kan. Nah, kita mau ngambil ikut masalahnya apa tetap tenang aja gitu. Jadi simpelnya cuman kayak gitu aja. Jadi aku tetap ngambil tenang gitu. Oh. Itulah kesimpulannya yang aku ambil bang. Yang masih nyangkut di otakku. Tapi suka baca berarti? Iya, tapi suka baca buku. Coba itu baca buku Filosofi Teras. Belum. Ya, cobalah baca itu, bagus sih. Oh iya. Filosofi Teras. Ya. Henry Manampiring. Bagus itu buku viral kok. Nah, yang abang suka apa aja? Yang ada nggak buku yang mengubah hidup abang? Belum ya? Buku yang mengubah hidup sih nggak ada. Tapi Cuman perspektif pembelajaran yang ditulis di situ merubah pemikiran. oh iya, gitu sih. Cuma merubah pemikiran kita dia. Ya, mindset kita. Karena ketika pikiran kita berubah, hidup kita pasti berubah. Iya, ada betul. Itu kalau buku-buku yang aku baca ya, kalau buku Indonesia itu bukunya itu Henry Manampiring itu kan, Filosofi Teras. Itu salah satu. Nah, kalau buku luar itu karena aku kan Kristen ya, jadi aku baca buku penulisnya orang Kristen juga. Namanya bukunya The Purpose Driven Life. Bicara tentang kenapa manusia itu ada di bumi. Kita nih ada di sini tuh ngapain sih? Iya, ngapain dibuat gitu ya? Iya. Aku juga pernah mikir kayak gitu sih bang. Jadi itu membuka banget wawasan gue. Kayak lu dilahirkan di keluarga lo itu kenapa gitu? Jadi kayak tadi cerita lu nih, aku pinjam dikit nih. Jadi di buku itu dia bilang kita nggak bisa memilih dari kandungan mana kita dilahirkan. Ya kan? Kayak Ainun itu kan nggak bisa pilih. Oh iya. Mau lahir dari rahim ibu itu sama bapak atau enggak. Itu bukan pilihan dia. Sama Kipli kan nggak bisa memilih untuk lahir dari rahim ibu. Tapi kita dilahirkan.
Ya, itu. Dan kita diarahkan untuk lu nggak bisa menyesali atau lu nggak bisa menyesali atau memarahi hal-hal yang nggak bisa lu pilih. Tapi lu dikasih keputusan buat menentukan arah hidup lu ke depan. Pilihannya lu mau marah atau lu mau berdamai dan lu mau maju menuju ke sana. Karena gini, rahim mama lu, bapak lu, mereka ini adalah dua makhluk yang menurut Tuhan cocok untuk menitipkan seorang Rafli lewat mereka. Mereka pun waktu berhubungan gak pernah memikirkan wajah lu, bro. Iya, Gak ada pun dia pikirin, oh kayak gini lah si Rafli itu. Gak ada itu. Main-main aja tuh, hantam aja tuh. Ya, masih hantam aja. Kejadian lah kan, dapetin keluar kau kan. Nah, di situ tuh jalan hidup itu begitu. Jadi kita, makanya kalau lu tanya aku selalu bilang, jangan pernah menyesali dari mana lu lahir, di keluarga mana lu ada, dari suku mana lu berasal. Karena itu lu nggak bisa menentukan. Tetapi lu bisa memutuskan, lu bisa memilih seperti apa kehidupanmu hari ini, besok, dan seterusnya. Apakah jadi orang jahat atau orang baik? Decision, pilihan itu ada di tangan kita. Jadi, aku selalu bilang bahwa siapa kita hari ini itu adalah pilihan dan keputusan yang kita buat kemarin. Dan siapa kita 10-5 tahun di depan, ya adalah pilihan-pilihan yang kita buat hari ini. Contohnya gini deh. Kenapa Kifli pakai baju warna hitam? Warna hitam. Kenapa coba? Itu karena hasil dari pilihan yang tadi kamu buat dari rumah. Oke. Kalau lu tadi nggak memilih pakai itu, nggak mungkin pakai baju warna hitam. Oke. Nah, hidup itu tidak lebih dan tidak kurang, adalah hasil dari pilihan dan keputusan. Makanya kan lu sering dengerin orang bilang life is a choice. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Cuman di dunia ini ya ada cuma dua aja nggak bisa kita pilih. Oke. Apa itu, Bang? Satu, lu nggak bisa dari mana, lu tidak bisa memilih dari mana lu dilahirkan. Dan yang kedua, lu nggak bisa memilih kapan lu meninggal. Itu doang. Iya. Itu aja. Lebih dan kurangnya adalah pilihan kita. Lu bisa memilih dengan siapa lu menikah. Lu bisa memilih agama mana yang akan jadi agama lu. Lu bisa pilih minum kopi kosong atau pakai susu. Lu bisa milih pisang goreng atau pisang rebus. Itu hasil dari pilihan lu. Bener. Cuman dua itu tadi nggak bisa lu pilih. Lu nggak bisa pilih dari rahim mana lu dilahirkan. Dan kapan waktu untuk lu meninggal lu nggak bisa tentukan. Itu sudah pilihan dan ketetapannya Sang Pencipta. Lanjut ke buku yang tadi ku baca. Nah, disinilah pentingnya untuk kita mulai bertanya. Kalau begitu, ngapain aku ada di dunia ini? Ya dong. Oke. Nah, mari kita bicara pelan-pelan. Menurut Kifli, ini handphone tiba-tiba ada atau ada yang membuatnya? Ada yang membuatnya. Pasti ada orang dong yang menciptakan barang ini. Iya. Menurut lo, ini barang asal dibuat atau dibuat karena ada tujuannya? Dibuat pasti karena ada tujuannya. Karena ada tujuannya kan? Memang. Makanya ini barang dibuat. Oke. Dan untuk tahu tujuan daripada barang ini dibuat, kita harus cari tahu ke siapa? Pembuatnya. Pembuatnya, Oke. jelas. Iya, jelas. Lu nggak bisa nanya ke orang lain, tapi lu harus nanya kepada Pembuatnya. Ini kan Samsung, ini kan iPhone. Oh. Dua handphone yang berbeda. Hmm. Kalau aku pengen tahu tentang iPhone, otomatis aku harus tanya ke pabrik iPhone. Sebaliknya, kalau gue pengen tahu Samsung, gue harus tanya ke pabrik Samsung Android. Oke. Gue nggak mungkin bawa iPhone tanya ke Android. Oke. Bisa aja dia jawab, tapi ngelantur pasti. Iya, bisa. Artinya kita setuju bahwa apapun di dunia ini ada karena tujuan kan. Oke. Ada yang menciptakan. Nah, begitu juga hidup kita, men. Lu kalau tanya kenapa kita ada di dunia ini, kita harus tanya kepada siapa yang membuat kita. Siapa yang menciptakan kita. Nah, siapa yang menciptakan kita ini bukan orang tua kita, bro.
Kan tadi kan kita udah bilang. Iya, kita udah bilang tadi ya. Mereka kan cuman ya lagi bergairah aja untuk berhubungan intim gitu ya. Dan Tuhan bilang, cocok nih ya, gue jadikanlah barang itu situ kan. Gue jadikanlah si Taruhkanlah Kipli barang gitu. itu, si Kipli itu situ kan. Selipkanlah si Kipli itu di situ kan. Nah, Oke. nah makanya gue mau bilang, terlepas dari emosi lu yang tadi mungkin karena pernah kesal dengan bapak pernah kejadian itu, balik lagi lu nggak bisa marahin dia. Yang perlu lu lakukan adalah lu sadari bahwa lu bersyukur karena melalui dia lu sudah ada di dunia ini. Yang perlu lu lakukan adalah lu tanya sama pencipta lu, kenapa lu ditaruh di dunia ini. Kalau lu percaya adanya Tuhan, Tuhan ini gini, buat gue nih, gue selalu percaya bahwa Tuhan gak mungkin menciptakan rongsokan. You trust me. Pasti yang selalu terbaik dan istimewa. Tuhan selalu menciptakan barang yang produknya bagus, istimewa. Dan Tuhan pasti selalu punya tujuan terhadap ciptaannya. Termasuk kita manusia ini. Kita ya. Tidak mungkin dia menciptakan kita dan gini, persoalan kita itu sederhana. Kita ini tidak pernah duduk dan bertanya kepada pencipta kita, kenapa kita ada di dunia ini. Kita hanya selalu bertanya pada diri sendiri, bahkan tanya kepada orang lain bahwa aku ini mau jadi apa ya? Aku ini mau ngapain ya? Selama pertanyaan itu hanya menuju terhadap diri lo, lu mau jadi apa? Sampai kapanpun lu gak pernah menemukan tujuan hidup lo. Tetapi lu mulai berhenti sejenak dan lu bertanya kepada pencipta lo. Oh, gua ini diciptakan nih. Pasti dia punya tujuan. Dan gue sih berharap dalam perenungan lu tiap kali berdoa, coba tanyain itu ya. Tanyain. Ada sempatnya sih mikir kayak iya, kenapa gue ada di sini? Tolong kasih gue pencerahan. Supaya gue nggak liar gitu. Oke. Nah, aku terusin ya ilustrasi aku tadi ya. Oke. Mari kita kembali ke handphone ini. Tadi kita setuju bahwa handphone ini dibuat dengan tujuan. Tujuan adalah untuk pakai nelpon ya. Oke. Bisa nggak handphone ini kita pakai buat lempar kelapa? Di kampung kan orang kalau butuh kelapa atau mangga gitu ya, ambil batu lempar. Bisa nggak handphone ini kita pakai untuk lempar mangga? Menurut lu bisa nggak? Bisa aja bang. Bisa aja. Tapi masalahnya ini barang bukan diciptakan buat pakai lempar mangga. Oke. Ini diciptakan buat telepon segala macam ya. Segala macam. Bisa nggak gelas ini pakai buat lempar mangga? Bisa. Tapi ngertilah ini tidak dibuat pakai untuk lempar mangga. Nah, lu ngerti nggak sekarang, bro? Kadang hidup kita di dunia ini sama seperti itu. Tujuan kita ini adalah kayak gelas ini untuk isi air, tapi kadang salah difungsikan. Bukan buat naruh air, tapi malah pakai buat lemparin mangga. Kenapa bisa begitu? Karena persoalannya kita tidak tahu kenapa gelas ini dibuat. Kegagalan dalam mengenal tujuan daripada sesuatu barang membuat kita salah mempergunakannya. Ngerti maksudku? Ngerti bang. Sama halnya dalam hidup kita. Kegagalan dalam mengenal tujuan kita, kenapa kita ada di dunia ini, kita akan salah mempergunakan hidup kita. Sehingga hal-hal yang harusnya nggak boleh kita lakukan, kita lakukan. Sudah dibilang, lu nggak boleh mencuri, tapi lu mencuri. Karena lu nggak tahu bahwa lu bukan diciptakan buat jadi pencuri. Sudah dibilang, jangan selingkuh, tapi lu selingkuh. Sudah tahu bahwa lu tidak pernah dalam agenda Tuhan menciptakan seseorang manusia buat selingkuh. Gak pernah ada itu. Tuhan menciptakan untuk kita berpasangan dan damai. Berpasangan dan damai. Harmonis gitu ya. Bukan buat lu menyakiti orang lain. Tidak pernah ada seperti itu. Kenapa begitu? Itu tadi persoalan kenapa. Gak pernah tahu tujuan kenapa dia diciptakan. Hidup bukan hanya soal materi. Bukan hanya soal hawa nafsu yang lu penuhi. Tetapi soal mengerti alasan kenapa lu dilahirkan. Nah, di buku itu dia kutip salah satu penulis terkenal di Amerika, penulis
novel terbaik namanya Mark Twain. Jadi Mark Twain ini pernah bilang begini, ada 2 hari terpenting dalam hidup manusia. Yang pertama, hari dia dilahirkan. Yang kedua, hari di mana dia tahu kenapa dia dilahirkan. Itu hari yang terpenting. Selama lu nggak paham, lu kenapa lu dilahirkan, ya hidup lu akan gak jelas arahnya. Itu ibarat kayak lu naik kapal nih ya. Lu mau ke Tanjung Pinang, tapi lu nggak tahu arah ke Tanjung Pinang dan kapal lu berlayar ke mana aja pun gak jelas. Karena apa? Nggak tahu tujuannya. Jadi mumpung masih muda, gue saranin cari tahu purpose, tujuan hidup lu apa. Jadi tenaga lu yang lu pakai untuk mikirin yang gak perlu-perlu sebetulnya, masa lalu atau masalah-masalah, coba sekarang mulai investasikan lebih banyak waktu untuk mulai mikirin, iya ya, gua di dunia ini ngapain ya. Iya, aku sempat juga mikir kayak gitu, Bang. Itu bikin lu lebih happy. Iya. Karena hidup lu bakalan lebih berguna ketika lu mikirin itu. Iya, betul. Aku udah mikir kayak gitu juga, yang kayak Abang bilang tadi. Hidup aku ngapain ya di dunia ini gitu ya. Masih bisa yang lain gitu. Baca buku, nonton podcast gitu atau segala macam gitu. Atau kalau Abang yang Kristen mungkin Abang baca apa? Alkitab, aku mungkin ngaji ya kan. Gitu. Aku diajarkan sama ayahku dari dulu toleransi yang kuat, Bang. Aku punya kawan Kristen, punya kawan yang Buddha atau apa. Aku malah lebih suka berkawan sama teman-teman yang agama yang lain sebenarnya. Karena apalagi kalau Muslim di sini banyak sarkas kan atau apa segala macam. Aku kurang suka. Jadi makanya aku banyak diam. Karena kalau mau nasihatin juga nggak bisa kan karena satu orang. Jadi aku nasihatinnya di media gitu kan. Ini sebenarnya penting juga ini. Iya. Jadi, oke. Terus. Abang ya jadi ketika kita mulai ngerti tujuan hidup kita, dengan sendirinya kita akan jadi mengontrol diri kita terhadap apa yang mau kita lakukan. Kita mau lakukan sesuatu sampai langsung filter gitu ya. Ini benar gak ya? Ini sesuai tujuan aku hidup apa enggak ya? Jadi sampai kayak lu mau marahin orang pun, lu kayak mikir kan, kayaknya aku diciptakan Tuhan bukan buat marah-marah deh. Bukan buat maki-maki orang deh. Apalagi kayak, let's say katakanlah kita di Indonesia ini kan berbeda suku, ras, agama itu kan. Dan biasanya kalau udah ngomongin ras itu kan sesuatu sensitif gitu ya. Sensitif banget. Tapi kalau orang bertumbuh dengan tujuan hidup, dia ngerti bahwa oke, kita ini ada untuk membawa kedamaian. Kita untuk menerima semua orang apa adanya, bukan ada apanya. Oke. Ya kan? Kalau ada apanya kan gue lihat dulu nih, lu siapa? Gue dekat lu, gue dapat apa gitu kan. Tapi kalau apa adanya kan kita sama derajat gitu kan. Lu manusia, aku manusia. Lu punya perasaan, gue punya perasaan. Nah, bagaimana gue nggak suka diludahin orang, pasti lu pun nggak suka hal yang sama gitu kan. Apalagi kayak orang yang punya hubungan. Kalau lu sendiri tidak suka diselingkuhin, ya udah lu nggak usah selingkuh. Iya, itu simpelnya ya. Itu hal simpel gitu. Hal simpelnya sebenarnya. Kalau lu nggak suka diomongin, ya udah lu nggak usah ngomongin orang. Gitu. Nah, itu simpel. Nah, itu namanya pengendalian diri. Nah, ini semua datang hanya karena kalau kita tahu alasan kita ini diciptakan. Nah, di kami Kristen itu dikasih tahu bahwa yang satu, kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan gitu. Artinya menyenangkan Tuhan lah. Salah satunya untuk itu. Nah, cara menyenangkan Tuhan itu kan ditanya lagi, bagaimana caranya lu menyenangkan Tuhan? It's simple. Kira-kira gue nampar orang, Tuhan senang enggak? Itu doang. Kagak ya Bang ya? Pasti enggak. Jangankan Tuhan. Kita aja pasti udah gak suka. Apain berteman sama orang yang suka nampar? Gua mabok-mabokan, bawa motor ugal-ugalan. Siapa yang senang? Gak ada yang suka, bro. Nah,
itu menolong untuk tidak hanya bertingkah, tetapi juga di misalnya di tempat kerjaan. Aku yakin banget, misalnya lu jadi bos nih, Oke. lu punya ayam penyet lah. Oke. Oke, contohnya itu aja. Oke. Lu punya karyawan nih, lu udah gaji dia nih. Lu udah bilang, oke, ayam penyet kita buka jam 7 pagi. Oke. Dia datang jam 8. Oke. Lu marah nggak? Marah lah, Bang. Marah lah, kan kita janji jam 7. Sama kayak aku tadi. Gimana tuh? Gimana? Aku pas datang tadi lupa minta maaf loh kamu. Apa tuh? Oh, nggak apa-apa. Itu kan Gue kita terlambat 5 menit, 15 menit. nggak masalah, karena itu kan kita komunikasi kan. Iya ya juga ya. Itu nggak masalah. Itu kita komunikasi. Aku- Tapi kan sebenarnya kan udah di komunikasi juga sebelum jam 7 kita start. Iya, nggak apa-apa, aman ya. Kan baik-baik komunikasi gitu. Iya. Nah, maksudnya yang tadi aku bilang itu, Lanjut, Bang. itu bahwa begitu. Jadi gini, kami diajarkan, lakukanlah segala sesuatu seperti kamu sedang lakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. Maksudnya gini, ketika aku berusaha untuk menyenangkan seseorang, itu sebenarnya aku bukan menyenangkan dia, aku sedang menyenangkan Tuhan. Oke, ngerti aku. Jadi kesannya kalau abang nih biar dapat pahala juga dari Tuhan gitu. Aku nggak mau pakai istilah pahala itu. Pahala, oke, Kalaupun sorry. gini, karena aku nih lu tanya, ini bagus nih, aku suka pertanyaan. Oke. Karena kalau ukurannya hanya untuk pahala, Oke. berarti jadinya transaksional. Transaksional. Iya, dalam artian gini, oh aku lakukan ini biar dapat ini. Dapat pahala gitu. Oke, Aku nggak mau. Oke, ngerti. Karena itu nggak cinta namanya. Nggak cinta sama Karena Tuhan aku apa? melakukannya bukan atas dasar cinta. Karena aku lakukan untuk dapatin sesuatu dong. Oke. Iya. Lo ngerti maksud gue? Ngerti. Pahala kan apa yang kita dapatkan ketika kita lakukan sesuatu kan. Aku nggak mau melakukan itu karena aku mau dapatin sesuatu. Aku hanya mau melakukan karena atas dasar cinta. Karena gini, yang aku pahami, ketika aku didorong oleh rasa cinta, itu aku akan tulus melakukannya. Mungkin buat beberapa orang bilang, oke, lu harus berbuat baik, nanti pahala lu di surga. Tidak masalah, bebas. Orang siapapun mau lakukan. Tapi buat gue pribadi, gue bahkan punya doa seperti ini. Tuhan, jauhkan pahala itu daripadaku, kalau aku hanya mau berbuat baik untuk mendapatkan pahala. Aku bukan berbuat baik karena aku mencintai diri lo. Aku berbuat baik karena ini barang ini, bukan karena diri lo Tuhan. Beda kalau aku melakukan ini bukan karena ini, tapi aku mencintai diri lo, itu beda. Itu beda loh kayak gitu. Beda dong. Kayak gini lah. Nanti one day Kipli punya anak. Oke. Anak lu rajin banget. Setelah lu cari tahu, kenapa ini anak rajin ya? Dalam konteks apa nih Bang rajinnya? Belajar bebas apapun main. lah, ya ikutin Konsisten ya, ikutin dia. yang lu mau. Oh, oke. Rajinnya. Ternyata dia hanya mau ikutin kata-kata lu karena uang jajan yang lu kasih. Dia bukan mengikuti kata-kata lu karena dia mencintai lu sebagai seorang ayah. Oke, ngerti aku Bang, ngerti. Menurut aku sebagai seorang ayah, pasti suatu titik dia akan merasa, kenapa kok anak aku lebih mencintai uang jajan daripada pribadiku? Tapi itu dia tetap mengerjain sesuatu itu karena rajin dia rajin karena pengen dapat uang tersebut. Uangnya, bukan karena dia Karena sayang kan- lu sebagai bapak. Aku sih sedih sih kalau aku sebagai ayah. Apa sedih lah ya. Sedih karena Padahal itu hal kecil gitu Bang. Iya. Ya nggak dimengerti orang, tapi kita kayak oh gila ya, kayak maksud gue gini lah, kayak sama kita Tuhan gitu. Gila. Mungkin Tuhan akan bilang Iya. begini. Kok gila kok lebih sayang Duit. berkat, duit, materi daripada pribadi gua gitu loh. Lu ngerti maksud gua kan? Ngerti. Nah, itu yang aku pelajari. Jadi harusnya aku akan selalu bilang ini kepada siapapun. Karena ini aku ngomongin ini di luar daripada tembok-tembok agama. Oke, iya. Aku akan bilang, makanya aku selalu bilang gini, men. Kenali Tuhanmu dan senangkan hatinya. Itu adalah kunci dari segala-galanya. Tapi lu hanya mau menenangkan Tuhan karena lu takut hukuman. Sebetulnya lu nggak sayang Tuhan lu. Lu hanya takut terhadap hukuman yang lu dapat, makanya lu mau berbaik. Beda kasus karena lu mencintai dia sungguh-sungguh. Menurut gua hal terindah itu cinta doang sih, men. Tapi
Tapi ini kayaknya ini terlalu dalam sih Bang. Memang. Ini keren sih. Karena ketika cinta yang mendorong kita, pasti sudah tidak ada lagi air mata yang karena sakit hati. Orang nangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena dia merasa dia ditolong, dia dibantu. Ya karena aku udah ngomong sampai ke arah ini, aku cuma bilang di Batam ini banyak banget, nggak banyak kali sih, ada 1-2 orang lah. Mereka bukan sama-sama agama Kristen, gitu. Agama yang berbeda. Aku datang dengan bantuan seberapa yang aku punya hanya untuk mensupport mereka. Bukan karena supaya aku kelihatan baik, enggak. Karena aku tahu bahwa cinta itu akan menggerakkan kita untuk terbuka terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan. Even dia bukan agama aku, even dia bukan sama-sama lahir dari satu rahim yang sama. Tapi cinta itu menerima semua orang apa adanya. Dan setiap orang berhak untuk mendapatkan cinta. Mau itu cowok ya Bang ya? Hah? Mau kita nganggapnya mau itu cewek mau itu cowok lah ya. Karena itu tadi, siapa yang gak suka ditolong? Lu suka gak ditolong? Lagi susah mau ditolong? Suka banget Suka lah. dong. Lu aja suka, kenapa lu gak mau melakukan kepada orang lain? Itu rumus hidupnya. Kalau lu tanya ke aku akan selalu ngomongin. Tapi aku banyak ngambil juga dari abang. Ya. Abang ngomong kayak gitu bukan untuk dari konteks agama ya, tapi itu di luar dari agama aku banyak ngambil loh. Karena- Kayak dari kemanusiaan tuh sepemikiran kemanusiaan kita memang kuat Bang kayaknya. Emang harus Soalnya ngomongin kayak gini, arah. Ya. aku menghormati semua orang. Ya. Dari yang dari bawah, dari atas. Aku selalu bilang juga ke Bang, kalau misalnya yang lebih tua di tempat kerja kan, Bang kalau misalnya Rapli gak sopan, tegur aja Rapli Bang ya. Itu bagus. Rapli malahan takut kalau misalnya Rapli gak ditegur, gitu, ngerti nggak? Tapi nanti jadi berlebihan Rapli gak sopannya ke abang gitu, ngerti? Gitu loh Bang. Nah, jadi kalau ada gak sopan, atau dari kata, atau dari senggolan, atau dari tindakan, omongin aja ke Rapli, tapi Siap. dalam konteks pas lagi berdua, jangan di depan orang. Iyalah. Ya, gitu. Kan kenapa menjaga martabat kan? Rapli selalu menghormati semua orang Bang. Itu keren. Itu Mau itu agama lain atau itu orang tuh kecil beda 2 tahun 3 tahun di atas Rapli lagi, tapi kalau rasanya kalau mereka nggak menghormati gitu, hilang banget rasanya. Jadi itu langsung cari, misalnya nih kan di tempat kerja nih, mereka nggak menghormati kita, maksudnya itu nggak mendengar persepsi dari kata kita, mereka itu pokoknya kesel lah sama orang yang ngomong itu nggak mau kalah gitu loh Bang. Aku pernah nggak jadi kawan kayak gitu juga, pasti ada ya kita semua ya, pasti kita semua ada kayak itu yang ngerasain kayak gitu, pasti orang-orang yang hormat ke semua orang atau yang baik ke semua orang itu pasti di kita tuh kayak gitu kan. benar. Ngerti ya nggak Abang? Iya, Maksudnya. benar. Itu Ya, susah sih ngejelasinnya. Jadi kumpul sama orang baik yang kayak nambah ilmu itu seru. makanya kan gini, pada akhirnya kalau lu pernah dengar pepatah ini, kata-kata orang dulu, orang-orang tua dulu. Sesama merpati akan ngumpul dengan merpati, sesama burung gagak akan kumpul dengan burung gagak, Iya. sesama burung raja wali akan Ngumpul dengan orang Jawa. begitu juga sesama jenis orang itu pasti akan ketemu. Oke. Orang baik bakalan ketemu orang baik, orang jahat bakalan ketemu orang jahat kan. Itu. Sama satu lagi yang paling penting nih, mengertilah bahwa lingkungan itu punya pengaruh. Dengan siapa lu berteman, lama-lama lu akan jadi seperti dia. Iya. Jadi kalau kita berteman dengan penjahat, lu percaya deh, lama-lama kita jadi penjahat juga. Lu berteman sama orang baik, you trust me, nggak lama tuh lu bakalan jadi orang baik, karena lingkungan itu punya Sangat mempengaruhi. sangat besar. Aku ada pernah dengar Bang. Kamu pernah dengar juga nggak kayak gini? Sebenarnya itu bukan karena lingkungan yang mempengaruhi, itu karena diri kita sendiri. Menurut Abang kayak mana? Menurut Abang kayak mana kalau kayak gitu? Jadi aku nggak bisa jawab gitu loh. Betul. Bingung aku.
Ada orang-orang yang memang mungkin ada beberapa kasus ya bisa seperti itu. Bisa mengontrol, betul-betul mengontrol Iya, gitu ya. iya. Jadi gini. Jadi ada orang-orang yang dia datang ke situ dia mempengaruhi. Tapi ada yang dipengaruhi. Jadi kan gini, kita ngomongin lingkungan nih, komunitas lah taruh. Itu kan cuma dua. Kita yang bawa pengaruh atau kita yang siap untuk dipengaruhi, itu doang. Ya, ngerti. Kalau di lingkungan ya, konteks Iya. komunitas lah ya. Komunitas ya itu doang. Kita yang membawa dampak atau kita yang Kena terdampak. Kayak biasanya itu orang kasih ilustrasi kayak AC ruangan nih. Oh, AC ruangan. Ketika AC dihidupkan, dia hanya membawa pengaruh kan. Dia bisa Dingin bikin ya, suara, dingin dia ya. mempengaruhi gitu. Nah, aku sih berharap kebaikan itu, orang-orang baik itu hadir selalu begitu deh. Aku berharap begitu. Jadi ketika dia ada di tempat kerja, dia bawa pengaruh positif. Di rumah, dia bawa pengaruh positif. Kayak misalnya, Wade, kamu menikah, aku udah menikah. Kita udah punya keluarga nih. Kita tuh dikenali sama keluarga kita. Oh, gila ya, gue senang punya bapak kayak mereka nih. Asik tuh. Itu kenapa? Karena kita yang mempengaruhi. Tapi cuma kita yang dipengaruhi. Ya, bersyukur kalau dipengaruhi hal yang positif. Tapi kalau dipengaruhi yang negatif, penjara lah tempat kita. Lama-lama jadi penjahat. Ya, nggak rusak juga, entah apa segala macam. Iyalah, hidup yang nggak berkembang lah ke depannya. Kayaknya kita perlu cari waktu untuk ngobrol lebih lanjut lagi nih. Kayaknya kita perlu part 2, part 3 nih. Ini udah menarik nih. Kayak masih banyak juga lah yang mau pertanyakan ini, Bang. Masih banyak. Tapi nggak apa-apa, kita next karena aja waktu lagi ya. durasinya kan. Iya, Ini panjang banget. nggak apa-apa. Oke, sebelum kita tutup nih, Kipli, Rafli ya. Ada nggak kata-kata lu buat teman-teman yang nonton? Mewakili Gen Z. Mewakili Gen Z Ya. ya. Kita tetap menghadapi sini aja lah. Nggak apa-apa, bebas. Mau sana boleh, sini juga boleh. Terserah aman. Saranku, Bang, carilah teman yang kita berteman dengan orang yang kayak Abang bilang tadi tuh, kita berteman dengan orang parfum kita akan jadi harum. Yes. Tapi kita berteman dengan orang potong ayam, maka kita akan bau ayam. Bawa ya. Wow. Jadi mana yang mau kita pilih? Ya. Bau parfum dong. Ya. Nah, Oke. jadi Keren. karena kita udah berteman dengan orang parfum, udah pasti kita jadi harum. Ya. Di respect sama semua orang, ya kan. Ya. Kita ngeliat dia jadi clean, ya kan. Iya, iya. Jadi elegan lah gitu. Nah, terus yang kedua hormatilah semua orang. Hormatilah semua orang. Hormatilah semua Apapun orang. sukunya, agama. apapun kulit dia, apapun agama dia, apapun badan dia, apapun agama dia, betul ya semuanya. Ya. Apapun agama dia, hormatilah semua itu. Ya. Karena diremehkan dan nggak dihargai itu sangat sakit bagi orang-orang yang baik. Wow, dalam banget. Emang filsuf sekali dia. Oke, Ewa. Udah itu aja lah dulu ya. Yang terakhir. Terakhir lagi nih. Untuk anak-anak komunitas EOT. Yang Awati. Ya. Attack on Titan. Anime. Udah skip aja lah, Bang. Komunitas mana? Eren. Jadi doa yang tulus biar mereka cepat jadian. Orang udah gak jadian kok. Eren udah mati. Udah innalillahi lah. Oke guys, gitu dulu ya. Sampai ketemu di part berikut. Sebenarnya kita masih banyak yang mau dibahas. Masih banyak lah, Bang. Karena nggak cukup ini. Iya. Aku juga kalau ngobrol sama teman, aku masih banyak mau cerita tentang pertemanan juga. Oke. Tentang teman-temanku, teman yang si 1, 2, 3, 4, 6. Boleh. Nanti lah next Kita akan bahas itu. Jadi ini menarik guys. Aku Kristen, Kipli Muslim, dan kita sangat menjunjung tinggi toleransi di bangsa ini, gitu ya. Jadi say no to intoleran, gitu ya. Oke. Ya. Jadi harus Apa itu artinya, Bang? intoleran itu kan yang tidak toleransi. Say no, katakan tidak. Katakan tidak pada intoleransi, gitu ya. Kita harus menghadirkan kedamaian, gitu ya. Oke. Sampai jumpa guys. Mantap.